Pemirsa, ratusan warga membangun posko pengungsian di Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Cianjur. Dan hingga saat ini warga masih menunggu bantuan untuk kebutuhan bertahan hidup. Informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan rekan Sheha Al-Hadar yang saat ini sudah berada di lokasi. Selamat pagi, Sheha, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi di pengungsian sampai dengan pagi hari ini? Reno, pada saat ini saya sudah berada di salah satu pengungsian darurat yang dibangun oleh warga secara bergotong royong untuk membantu kehidupan mereka sehari-hari. Dan tepatnya di Desa Ciherang ini terdapat lebih dari 200 warga yang harus menginap di pengungsian darurat ini dengan menggunakan alat-alat seadanya, juga dengan membangun dapur umum seadanya menggunakan barang-barang yang bisa mereka selamatkan dari rumahnya masing-masing. Sementara itu memang ketakutan mereka masih terus terasa hingga sekarang, oleh karenanya mereka belum berani untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan beberapa warga mengaku bahwa memang belum ada bantuan yang datang baik dari pemerintah maupun relawan setempat, sehingga hingga saat ini mereka masih menggunakan apa yang ada dan sangat terbatas untuk kehidupannya sehari-hari. Saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan salah satu warga, dengan Bapak Dayat yang merupakan salah satu warga dari Desa Ciherang ini. Selamat pagi Bapak. Pagi. Boleh diceritakan mungkin ada berapa orang yang tinggal di pengungsian saat ini dan sudah adakah bantuan yang datang selama di sini Pak? Iya, selama ini bantuan belum ada ya dari pusat maupun dari, ya kita paling tingkat aja yang relawan yang ada datang ke sini. Ya sementara ini perkampungan ini ada kurang lebih 200 orang. 200 orang ya kita butuhkan macam obat-obatan dulu sementara ini, mungkin untuk karena ada yang luka-luka, ada yang ya sakit itulah. Terus dapur umumnya juga sementara ini adanya begini nih Bu. Dengan keterbatasan ini kita terpaksa begini dulu. Ya, kebetulan saya kan pemilik ini juga ya, pemilik kedai gitu. Ya numpang mandi segala macam MCK-nya di saya dulu aja semua di sini gitu. Ada harapannya Pak untuk kedepannya? Ya mungkin ada bantuan dari pihak yang berwenang kita kesini di sini, karena bukan untuk ini aja. Ya beginilah ada keadaannya, gimana ya? Karena kita pulang ke rumah takutnya kan kita udah retak-retak nih, rumah udah pada retaknya udah parah gitu, udah ada yang miring gitu. Kita pulang ke rumah kayak macam tadi jam 1:30 ya ada gempa lagi susulan gitu, cuman nggak terlalu dahsyat ininya. Alhamdulillah, kita kan kalau udah di luar itu udah safety gitu, udah aman ya. Oke, Mungkin adakah begitu. yang luka-luka Pak, atau ada kerabat Bapak yang mungkin luka-luka sedang dirawat atau bahkan meninggal dunia Pak? Ada, cuman bukan daerah sininya. Keluarga saya ada yang dari Cianjur ya, dari Cianjur meninggal di Gasolnya, apalagi di Gasol nih 2 orang yang ya keluarga saya nih yang istrinya. Yang orang lain mah banyak juga Bu. Di sini mah udah, kalau dari sini nggak, alhamdulillah cuma ya kena genteng, ada kepalanya yang mana anak tadi? Yang bocor si bapak ini kan masih pakainya kena itu, kena pecahan kaca gitu Bu. Baik, terima kasih Bapak. Baik Reno, itu merupakan kronologi yang dapat diceritakan oleh Bapak Dayat. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk masuk langsung ke tenda darurat yang dibangun oleh warga. Kebetulan memang ini tendanya mereka mendapatkan bantuan dari relawan yang harus mereka stop di pinggir jalan karena relawan-relawan tersebut ingin menuju Kabupaten Cianjur di mana pusat gempa terjadi, namun karena mereka sangat membutuhkan bantuan, akhirnya mereka berusaha untuk memberhentikan truk-truk tersebut untuk membagi suplai bantuannya kepada warga yang ada di desa ini. Saya akan mewawancarai lagi salah satu warga dari desa ini. Ibu, boleh diceritakan mungkin kondisi rumah Ibu sekarang dan juga kondisi dari pengungsian ini Bu? Kebetulan kondisi rumah saya juga sama ya, kena imbas dari gempa kemarin pada roboh-roboh. Justru banyak di dalam tuh sebetulnya banyak rumah juga gitu yang hancur, yang roboh gitu. Untuk pengungsian sekarang di sini ya intinya emang sekarang tuh kami semua membutuhkan gitu bantuan dari donatur-donatur atau relawan-relawan yang lain gitu. Karena posisi untuk mendapatkan ini kayak
kemarin gitu kita ngambil tindakan di depan, stop untuk yang ke bawah. Karena kan kami di sini kemarin belum mendapatkan kayak semacam bantuan untuk makan. Alhamdulillah kami dapat bantuan juga ya, yang hasil dari semuanya itu. Terus yang sekarang pengen kami utamakan tuh dari relawan-relawan kayak semacam untuk pembalut buat wanita, terus popok buat bayi, popok untuk orang dewasa, karena kan di sini ada lansia, terus ada orang yang sakit juga gitu kan, perlu bantuan untuk popok dewasa, terus susu formula, karena di sini kan ada bayi, balita gitu. Ya intinya kayak semacam untuk obat-obatan gitu, belum ada tuh kayak semacam untuk obat-obatan itu. Terus ya intinya yang sekarang tuh yang diprioritaskan lah untuk obat-obatan, susu formula, pembalut, popok buat dewasa sama anak, ya kayak semacam logistik lah, kayak seperti gitu. Kalau untuk makanan ya alhamdulillah, karena alhamdulillahnya kami kan berada di pinggir jalan aksesnya, jadi saya sama beserta yang lain ya inisiatif untuk stop di jalan gitu, supaya posisi biar ada kayak kan banyak ya yang ini makanan buat ke akses daerah Cianjur. Jadi kami semuanya inisiatif, ya udahlah kita ini ke sini gitu kan. Posisi karena di sini emang kemarin belum. Baik Ibu, kita akan jeda dulu sebentar, kita akan lanjut lagi setelah iklan berikut ini. Saya akan kembali melanjutkan perbincangan saya dengan Ibu Susi, salah satu warga yang berada di desa Kecamatan Pacet ini ya Bu ya. Ibu boleh mungkin sekarang diceritakan bagaimana keadaan rumah Ibu yang terdampak buruk dari gempa kemarin, dan bagaimana kekhawatiran Ibu untuk ke depannya. Kebetulan ya kami semua di sini kan kena dampak dari gempa kemarin. Jadi akses untuk pulang tuh semuanya khawatir gitu. Khawatirnya karena takutnya kan kemarin dibilang akan ada gempa susulan, ternyata pas tadi jam 1:30 kita lagi pada tidur ada gempa susulan. Jadi kekhawatiran kami untuk pulang ke rumah tuh tambah makin nggak karuan gitu, karena posisi takutnya nanti kita pas akses lagi beres-beres di rumah atau lagi betulin rumah, takutnya ada gempa susulan seperti gitu. Kami tuh semuanya takut gitu, ya mudah-mudahan jangan sampai ada korban gitu. Untuk masalah korban di sini alhamdulillah gitu ya, nggak ada korban. Semuanya kemarin kan kejadiannya 1:30 kurang 9 kurang 9 menit. Jadi akses lagi pada di luar, nggak ada di dalam rumah. Jadi untuk wilayah daerah sini nggak ada yang kena nggak ada yang meninggal, nggak ada yang ada satu daerah sana kebetulan saudara kami juga tertimpa reruntuhan tangannya, sekarang lagi dirawat di Rumah Sakit Cimacan gitu. Alhamdulillah untuk masalah tenda ini kebetulan kan ada relawan ya yang ngasih ini, karena kemarin kan kita menggunakan ala kadarnya kayak semacam terpal gitu. Posisi takutnya kan anak-anak yang dikhawatirkan nanti imbasnya kan ke sakit juga. Cuman dititik beratkan untuk sekarang tuh yang prioritas semuanya tuh obat-obatan, pembalut, popok plastik buat bayi, susu formula, popok plastik buat popok buat orang dewasa gitu. Karena di sini kan ada yang sakit juga, yang lansia kan yang dikhawatirkan posisinya. Kemarin sih sebetulnya pas kejadian ada yang lagi sakit, ya langsung aja tindakan semuanya tuh dibopoh ke sini gitu. Takutnya gimana keadaan rumah parah total, rusak total gitu. Tidak semuanya, cuman ada yang retak-retak, cuman akses daerah sini juga sih rusak total gitu. Ya, iya sama-sama.
Baik Reno dan juga pemirsa, tadi sudah kita dengarkan kisah dari warga yang berada di Kecamatan Pacet ini dan mereka memang sampai sekarang masih sangat membutuhkan bantuan dan uluran tangan baik dari pemerintah maupun juga relawan karena kebutuhan-kebutuhan pokok mereka yang hingga saat ini belum juga terpenuhi mengingat banyaknya balita maupun lansia yang berada di pengungsian darurat ini. Berikut yang dapat kami laporkan dari lokasi, kembali ke studio. Sheha, bisa juga Anda ceritakan kepada para pemirsa bagaimana sebetulnya fasilitas penunjang di pengungsian mandiri yang didirikan oleh warga? Karena kalau kita lihat begitu suasana di sana cukup gelap begitu, masih belum ada penerangan yang cukup. Berikutnya terkait dengan akses, apakah lokasi pengungsian dibangun secara mandiri oleh warga ini sebegitu jauhnya dengan akses lalu lintas utama bagi kendaraan pembawa bantuan sehingga sampai warga harus terpaksa menghadang truk-truk pembawa bantuan ini? Reno, saat ini fasilitas yang ada di tenda pengungsian darurat ini memang masih sangat terbatas. Untuk listrik sendiri mereka memang masih menggunakan listrik yang dialirkan dari rumah warga dan juga genset pribadi milik mereka. Dan untuk dapur umum sendiri mereka masih membangun sendiri dengan alat seadanya dari alat-alat masak yang bisa mereka selamatkan dari rumahnya masing-masing, Reno. Dan untuk selimut maupun bantal dan juga alas tidur yang mereka bawa ke pengungsian ini memang sebisa mungkin mereka hadirkan dari rumahnya masing-masing mengingat belum adanya bantuan yang datang pada lokasi pengungsian ini. Untuk akses sendiri, Reno, sebenarnya lokasi pengungsian ini berada di samping jalan raya menuju Kabupaten Cianjur sehingga itu memudahkan mereka untuk mencoba menghadang truk-truk yang mengangkut bala-bala bantuan yang akan dikirimkan ke Kabupaten Cianjur. Begitu, Reno. Lalu Sheha, bagaimana Anda pantau aktivitas warga atau para pengungsi di Desa Ciherang tempat Anda berada saat ini di pagi hari ini, misalkan dengan kegiatan ibadah sholat subuh tadi pagi atau kegiatan lainnya, bagaimana pantauan Anda sejauh ini? Sejauh ini pantauan saya memang saat ini warga yang mengungsi di pengungsian darurat ini memang sudah melakukan aktivitasnya. Sudah ada yang memasak untuk sarapan pagi dan juga untuk aktivitas seperti ibadah dilakukan masih di tenda yang sama, Reno. Jadi mereka menggunakan alat seadanya, alat-alat ibadah seadanya untuk melakukan ibadah dan juga untuk masak sendiri mereka juga saat ini dapat terlihat menghidupkan api unggun sendiri untuk menghangatkan badan dan juga menggunakan pakaian-pakaian tebal yang mereka dapat selamatkan dari rumahnya masing-masing. Untuk makanan sendiri memang tadi saya sempat mendengar bahwa saat ini mereka bahkan sudah tidak memiliki beras, Reno. Jadi mereka sangat mengharapkan bantuan dari relawan maupun pemerintah setempat karena saat ini jumlah makanan yang mereka miliki masih sangat minim dan kemungkinan tidak cukup untuk hari esok. Begitu, Reno. Baik, tentunya ini menjadi informasi yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan juga relawan untuk khususnya distribusi bantuan kepada para warga terdampak gempa di Cianjur. Terima kasih Sheha Al-Hadar untuk informasi Anda langsung dari Desa Ciherang, Pacet, Cianjur.